الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واتمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang membicarakan tentang tafsir Al-Qur'an dan kita sudah sampai pada tafsir surat At-Tahrim yaitu pada Sunan Tirmidzi hadis nomor 3318. Ini hadisnya sangat panjang dan sudah kita baca tadi habis maghrib sampai pada bagian akhirnya. Maka kita lanjutkan. Qala, perawi mengatakan, wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam aqsama, bersumpah, alla yadkhula, untuk tidak masuk, ala nisaihi, kepada istri-istrinya, syahran, selama 1 bulan. Fa'atabahullah, maka Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, dalam hal tersebut. Wa ja'ala lahu, dan Allah menetapkan untuk Nabi kaffaratal yamin, penghapus sumpah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berkaitan dengan surat At-Tahrim, maka supaya jelas kita buka ayatnya surat At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, engkau mencari keridhaan istri-istrimu. Jadi kisahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengumpuli Maryah, tapi mengumpulinya di rumahnya Hafsah. Maryah ini adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Hafsah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mengumpuli Maryah di rumah Hafsah, Hafsah tidak terima. Karena Hafsah tidak terima, akhirnya Nabi ngeyem-yem Hafsah. Beliau mengatakan, habis ini saya tidak akan mengumpuli Maryah lagi. Nah, itu ditegur oleh Allah dengan ayat ini, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Kamu punya budak, budak itu boleh dikumpuli. Kenapa kamu haramkan? Kamu tujuannya adalah untuk mencari ridhonya istri-istrimu. Enggak perlu begitu. Kamu halal mengumpuli Maryah, maka silahkan kumpuli Maryah. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, sehingga itulah yang dimaksud dengan kata-kata fa'atabahullah. Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau marah kepada istri-istrinya. Nah, marahnya itu sampai bersumpah untuk tidak masuk kepada istrinya selama 1 bulan. Dan ini menunjukkan bahwa seorang suami marah kepada istrinya, kemudian bersumpah tidak mengumpuli istrinya sampai 1 bulan, itu boleh, Pak. Ini seperti ini dalam Islam disebut ilah. Ilah itu artinya sumpah untuk tidak ngumpuli istri. Bolehnya sampai kapan? Maksimal sampai 4 bulan. Lebih dari 4 bulan tidak boleh. Dia harus menentukan apakah balik sama istrinya ataukah mencerai istrinya. Kalau mencerai istrinya tidak apa-apa, silahkan dicerai. Ya. Jangan digantung begitu. Karena kalau dicerai dia bisa nikah dengan orang yang lain lagi. Tapi kalau digantung, ya tidak dicerai tapi juga tidak dikumpuli, kasihan. Namanya perempuan juga masih perlu kepada laki-laki. Nah, kemudian di sini dikatakan Allah menetapkan ada kafarah. Kafarahnya yang disebutkan pada ayat yang kedua. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah menetapkan bagi kalian akan penghalalan sumpah-sumpah kalian. Jadi artinya kalau seseorang bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya, tapi kemudian akhirnya dia mau mengumpuli istrinya, nah berarti dia kan melanggar sumpahnya. Maka kalau melanggar sumpahnya begitu, dia harus membayar kafarah.
Berkata Zuhri, lalu Urwah mengabari saya dari Aisyah bahwasanya Aisyah berkata, maka tatkala madat telah lewat tis'un wa ishrun 29 hari, dakhala alayya masuk kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Abi, beliau memulai dengan saya. Qala, beliau mengatakan, ya Aisyah, wa ya Aisyah, ini sesungguhnya aku dzakirun laki, akan menyebutkan kepada engkau syai'an sesuatu. Fala ta'jali, maka kamu jangan tergesa-gesa hatta tastamiri, sampai kamu musyawarah kepada abawaiki, kedua orang tua kamu. Nah, jadi Nabi betul-betul melaksanakan sumpahnya. Bersumpah tidak mengumpuli istri 1 bulan, maka selama 29 hari betul-betul beliau tidak mengumpuli istrinya, Pak. Istrinya 9, nggak ada yang didekati. Terus Nabi berada di mana? Di satu masyrubah atau masyrobah. Masyrobah itu adalah satu ruangan bagi orang-orang Arab untuk menyimpan makanan mereka. Gandumnya ditaruh di situ, kurma ditaruh di situ, beras ditaruh di situ. Kalau di Indonesia mungkin di tempat-tempat pedesaan itu biasanya dapur itu dipisahkan dengan rumah. Ya, berarti beliau sembunyi di dapur, tidak mau bersama istri-istrinya di kamar sampai 29 hari. Nah, dari sini diambil pelajaran bahwasanya bulan itu tidak harus 30 hari. 29 hari juga termasuk 1 bulan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, mari kita tampilkan hadisnya yang sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyhru yakunu tis'atan wa ishrina yauman." Sesungguhnya bulan itu bisa saja 29 hari. Jadi dalam Islam 1 bulan itu silahkan milih, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Sehingga kalau seseorang mengatakan 1 bulan, nah kemudian 29 hari sudah balik, itu tidak ada masalah karena 1 bulan itu bisa 29 hari. Sehingga berbeda dengan bulan Masehi ya. Kalau bulan Masehi itu bisa 28 hari, bisa 31 hari. Nah, dalam Islam nggak ada itu bulan 31 atau 28. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qara'a hadhil ayah." Kemudian Nabi membaca ayat ini kepada Aisyah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Ini penggalan dari surat Al-Ahzab ayat 28. Nah, supaya jelas ayatnya kayak apa, mari kita lihat ayatnya. Supaya panjenengan semuanya bisa membaca dan memperhatikan apa maksud dari ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 28. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan saya berikan pesangon kepada kalian, tapi akan saya talak kalian dengan talak yang baik. Tapi kalau kalian itu menghendaki Allah dan Rasul-Nya dan kampung akhirat yaitu surga, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk wanita-wanita yang baik di antara kalian, sudah disiapkan pahala yang besar. Jadi ringkasnya, 2 ayat ini isinya menyuruh istri Nabi milih. Milih Nabi apa milih dunia. Kalau milih dunia, nggak apa-apa. Saya kasih pesangon, saya talak. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang mentalak istrinya paling bagus ngasih pesangon. Paling bagus, Pak. Jadi semacam apa, ada kaitan hati kecintaan antara suami istri, meskipun pisah, tapi jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang dulu, kasih pesangon. Tapi kalau milih Nabi, maka milih Nabi konsekuensinya tidak boleh minta apa-apa kepada Nabi. Nabi itu sibuk dengan dakwah, diminta anting-anting, kalung, gelang dan sebagainya. Ya kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi terganggu dakwahnya. Jadi silahkan milih mana. Milih Nabi sabar. Kehidupannya miskin harus sabar. Kalau milih dunia silahkan. Saya kasih pesangon, saya lepaskan. Nah, yang disuruh milih pertama kali adalah Bada Abi. Dimulai dengan Aisyah dulu. Kenapa dimulai dengan Aisyah? Ini menunjukkan cintanya Nabi kepada Aisyah lebih daripada istri-istri yang lain.
Bahkan di sini Nabi berpesan, kamu jangan tergesa-gesa menentukan pilihan sampai kamu minta musyawarah kepada orang tuamu dulu. Ini seolah-olah isyarat dari Nabi bahwa Nabi itu sebenarnya pengennya Aisyah milih beliau. Jangan sampai Aisyah talak atau milih talak dari Nabi. Jadi ada isyarat dari Nabi ya bahwa aku masih cinta pada kamu. Kamu jangan milih talak. Kamu musyawarah dulu sama orang tuamu. Karena yakin Nabi bahwasanya kalau musyawarah kepada Abu Bakar pasti disuruh untuk kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah berkata, beliau tahu demi Allah bahwasanya kedua orang tuaku tidak mungkin akan menyuruh saya memilih cerai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pun menjawab, apakah dalam masalah ini astamiru abawaya, saya harus musyawarah kepada orang tua saya? Maka sesungguhnya saya menghendaki Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat. Saya tidak usah musyawarah kepada kedua orang tua saya. Dari sini diambil pelajaran bahwasanya musyawarah tidak wajib. Memang musyawarah itu bagus, tetapi bukan sesuatu yang wajib untuk perkara-perkara yang sangat jelas seperti ini. Pilih nabi atau pilih dunia, kan jelas Pak. Pilih dunia itu sesuatu yang remeh, pilih nabi itu sesuatu yang mulia, jelas sekali. Disuruh milih tai apa roti, nah, sangat jelas sekali Pak. Sehingga tidak perlu musyawarah untuk hal-hal yang jelas seperti ini. Tapi untuk hal-hal yang tidak jelas, nah sangat penting kita untuk musyawarah. Karena musyawarah itu menyebabkan kita mendapatkan pelajaran yang lebih berharga dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Sebagaimana disebutkan, istasyara. Ma khaba man istakhar. Tidak akan rugi orang yang istikharah. Wala nadima man istasyar. Tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Dan musyawarah tentu saja kepada orang yang berpengalaman. Jangan musyawarah kepada orang yang tidak punya pengalaman. Nanti dia akan memberikan musyawarah yang tidak bagus. Ya. Musyawarah kepada orang yang pengalaman, kepada orang yang pintar, berilmu. Nah, sehingga dia memberikan saran yang sesuai ilmu. Baik, kembali ke sini. Maka dia mengatakan, Ma'mar mengatakan, Ayub memberitahu kepada saya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jangan beritahu kepada istri-istrimu bahwasanya aku memilih Anda." Jadi maksudnya Aisyah supaya istri-istri Nabi yang lain semuanya pilih cerai sehingga Aisyah sendiri jadi istri Nabi satu-satunya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa ternyata poligami itu bagi wanita tetap tidak menyenangkan. Istri-istri Nabi pun pilihnya sama Nabi seorang diri. Ya. Jadi tidak ada teman poligaminya atau tidak ada madunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innama sesungguhnya tiada lain, ba'athanillahu Allah mengutus saya ini muballighan sebagai penyampai. Namanya penyampai berarti nggak boleh menyembunyikan, Pak. Sehingga kalau saya menyembunyikan itu berarti tidak memiliki sifat mubalik, sifat da'i. Walam yaba'athni dan Allah tidak mengutus saya muta'annitan untuk mempersulit diri. Dalam riwayat yang lain mu'annitan untuk menyulitkan orang lain, memberatkan orang lain. Karena kalau Nabi tidak beritahu kepada istri-istrinya, akhirnya mereka memilih talak misalnya. Kemudian ternyata Aisyah tidak memilih talak, akhirnya mereka akan menyesal. Nah, kalau menyesal berarti memberatkan diri sendiri. Sehingga Nabi tidak mau memberatkan kepada orang lain dengan cara seperti itu. Ini adalah kisah yang berkaitan dengan surat At-Tahrim. Dan dari situ kita ambil pelajaran bahwasanya suami istri kadang-kadang ada gesekan itu biasa, Pak. Meskipun Nabi dengan istri-istrinya ada gesekan biasa. Nah, gesekannya kasusnya apa? Ada dua kasus. Kasus yang pertama tadi, gara-gara Nabi ngumpuli Maria di rumahnya Hafsah. Hafsah nggak terima. Akhirnya Nabi menenangkan hatinya Maria. Hatinya Hafsah. Tapi Nabi bilang kepada Hafsah, jangan bilang-bilang kepada siapapun. Ternyata Hafsah malah bocorkan rahasia kepada Aisyah. Nah, itu yang menyebabkan Nabi marah kepada dua orang itu, kepada Aisyah sama Hafsah. Dan keduanya disuruh oleh Allah untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab yang kedua,
bahwasanya Nabi marah kepada istri-istrinya, itu karena mereka minta kepada Nabi sesuatu yang semestinya nggak perlu diminta. Minta perhiasan anting-anting lah atau kalung lah misalnya ya. Nah, padahal Nabi tidak memiliki kekayaan tersebut. Nah, itu mengganggu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syekh Albani ternyata juga pernah ada gesekan sama istrinya, Pak. Hampir cerai. Karena Syekh Albani banyak sekali tamu-tamu datang ke rumah beliau. Beliau sudah tua, tidak punya pembantu di rumahnya. Kemudian beliau menyuruh istrinya untuk masak. Nah, istrinya sudah tua, masak terus setiap hari. Ada tamu-tamu, lelah dia. Akhirnya dia protes sama Syekh Albani. Tapi Syekh Albani tetap saja menyuruh, kamu masak saja, untuk tugasmu di sini masak. Nah, akhirnya karena hampir cerai, beliau panggil muridnya namanya Syekh Adnan. Kemudian dia tanya sama istrinya, ini Adnan sudah saya panggil, kamu mau nggak kita berhukum kepada Adnan? Adnan yang ngasih keputusan nanti. Nah, istrinya mau nggak apa-apa. Akhirnya Syekh Adnan mengatakan, silahkan Bu, panjenengan wadul kepada kita, ya apa yang jadi masalah. Nah, masalahnya sebenarnya satu aja. Syekh Albani banyak tamunya, tidak punya pembantu, saya setiap hari harus masak terus, saya lelah, saya sudah tua. Maka ini mengganggu saya. Maka Syekh Adnan kemudian mengatakan, saya memutuskan Syekh Albani sudah zalim kepada istrinya. Sehingga Syekh Albani harus ngasih solusi kepada istrinya. Jangan terus-terus berbuat zalim seperti ini. Solusinya Syekh Albani harus cari istri lagi, supaya ada yang bantu istrinya ini. Nah, begitu solusinya kayak begitu, akhirnya istrinya mengatakan, udah, saya nggak perlu istri yang kedua, saya insya Allah siap masak terus lagi. Nah, itu contoh apa? Penyelesaian masalah yang dialami oleh Syekh Albani dan istrinya sedang bergesekan di situ. Baik, kita lanjutkan ya. Babun wa min surati Nun. Surat Nun. Surat Nun itu sama dengan surat Al-Qalam. Disebut surat Nun karena awalnya Nun. Disebut surat Al-Qalam karena ada kata-kata wal qalam. Berarti di sini Imam Tirmidzi tidak membahas tafsir surat apa? Al-Mulk. Tadi kan At-Tahrim. Nah, setelah At-Tahrim sebenarnya ada tafsir surat Al-Mulk. Nah, karena di sini tidak ada tafsir surat Al-Mulk, maka untuk menambahkan faedah, saya tampilkan di sini fadilah surat Al-Mulk sebagai tambahan saja, pelengkap saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Tabarak, hiyal mani'ah, itulah pencegah min adzabil qabr, dari siksa kubur. Hadis riwayat Ibnu Marduyah, derajatnya sahih. Sehingga kalau kita pengen selamat dari siksa kubur, marilah membaca selalu surat Al-Mulk. Sunnahnya setiap malam kita membaca surat Al-Mulk. La yanamu hatta, adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sampai membaca surat As-Sajdah, surat yang ke-32, dan surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini sunnah Nabi, Pak. Perlu kita hidupkan. Tapi kalau susah untuk membaca dua surat, As-Sajdahnya misalnya terlalu panjang, ya sudah, satu surat saja Al-Mulk nggak apa-apa. Jadi minimal ada satu sunnah yang kita lakukan. Meskipun sebenarnya di sini ada dua sunnah ya. Salah satunya minimal kita lakukan, dan yang paling penting adalah surat Al-Mulknya. Adapun tafsir surat Nun 3319 dari Abdul Wahid bin Sulaim, dia mengatakan, qadimtu, aku datang Makkah ke Makkah, falakitu, lalu saya berjumpa dengan Atha bin Abi Rabah, ini seorang ulama di kota Makkah, muridnya Ibnu Abbas. Lalu saya mengatakan, wahai Abu Muhammad. Abu Muhammad itu nama kunyahnya Atha bin Abi Rabah. Inna unasan, sesungguhnya ada beberapa orang, indana, di hadapan kami di kampung sana, yakuluna, mereka mengatakan, fil qadar, dalam masalah takdir. Maksudnya mereka mengingkari takdir. Jadi mereka menganggap takdir itu enggak ada. Kalau seseorang minum teh, itu memang dia memilih teh sehingga dia minum teh. Belum pernah ada takdir yang menetapkan dia minum teh. Nah, seperti itu bagaimana? Benar atau tidak? Padahal sudah disebutkan dalam banyak ayat bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan takdir. Misalnya Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami Allah ini terhadap segala sesuatu, kami menciptakannya dengan takdir. Nah, berarti kan sudah ada takdirnya. Faqala Atha, maka Atha menjawab, saya berjumpa dengan Walid bin Ubadah bin Somit. Dia mengatakan telah menceritakan kepada saya bapak saya, yaitu Ubadah bin Somit, sahabat Nabi yang pemberani.
Dia mengatakan, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sesungguhnya awwala permulaan ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah apa? Pena. Nah, pena itu ada tiga, Pak. Ada pena manusia yang biasa kita pakai untuk nulis. Ada pena malaikat yang dicatat menulis untuk catatan amal manusia. Ada penanya Allah, yaitu pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Itu yang dimaksud di sini. Ini penanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala lalu Allah berkata kepada pena tadi, "Uktub, wahai pena, tulislah." Fajaro, maka mengalirlah, maksudnya dia menulis bima huwa kainun, dengan sesuatu yang akan terjadi ilal abad, sampai abadi. Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya sudah ada catatan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengajian kita tadi, mulai jam berapa? 19.30 misalnya. Nah, itu sudah ada takdirnya. Bahwasanya tanggal 11 bulan 6 tahun 2026 akan ada pengajian di masjid ini jam 19.30. Itu sudah ada takdirnya, Pak. Kemudian kita memakai mic yang besar, tidak pakai mic yang kecil. Sudah ada takdirnya. Ini mencoba ya. Apakah lebih nyaman dengan yang besar atau yang kecil? Karena sebenarnya saya lebih nyaman kalau tidak ada sesuatu yang gantung di kepala. Jadi apa, lepas begini lebih nyaman. Baik, maka dengan sebab hadis ini yakin bahwasanya orang-orang yang mengingkari takdir itu tadi adalah kelompok yang sesat, yang yaquluna fil qadar, yang mereka itu berbicara masalah takdir, yaitu mengingkari takdir, ini adalah kelompok yang sesat. Istilahnya adalah apa? Al-Qadariyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, itu adalah majusinya umat Islam ini. Kalau mereka sakit jangan kalian jenguk, kalau mereka mati tidak usah disaksikan jenazah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya hasan, kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Wa fil hadis kisah, dan dalam hadis ini ada kisah tapi tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi, diringkas sampai di sini saja. Kemudian di sini pada kata-kata kolam, pena, ini saya kasih tanda garis bawah. Garis bawah untuk buku yang saya tulis ini menunjukkan bahwa di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Para ulama berselisih pendapat. Yang diciptakan pertama itu al-arsyu, singgasana Allah, atau al-qalam, pena. Hadis ini mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Nah, tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya arsy itu yang lebih awal. Terus mana yang lebih awal diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat yang pertama diciptakan adalah singgasana Allah. Berarti maksud di sini sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena, yaitu maksudnya setelah arsy. Karena arsy-nya sudah ada dulu, Pak. Sehingga yang diciptakan setelah arsy adalah pena ini. Adapun menurut sebagian kecil ulama, di antaranya Imam Tabari, bahwasanya yang pertama diciptakan ya pena, sesuai dengan zahir dari lafal hadis ini. Mari saya tampilkan satu ayat yang menunjukkan bahwasanya singgasana Allah Subhanahu wa taala itu sudah lama adanya. Allah mengatakan pada surat Hud ayat 7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit bumi, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah singgasananya Allah di atas air. Jadi sudah ada singgasana dulu sebelum adanya langit, bumi dan sebagainya. Demikian juga sebelum adanya pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Berikutnya babun wa min suratil haqqah. Tafsir surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ini adalah nama hari kiamat. Dan hari kiamat itu namanya banyak. Al-Qiyamah itu nama kiamat. Kemudian Al-Waqi'ah itu nama kiamat. Kemudian At-Tammah itu nama kiamat. Kemudian apa lagi? Al-Qari'ah itu nama kiamat. Kemudian apa lagi? Az-Zalzalah itu nama kiamat. Banyak sekali ya nama-nama kiamat, dan kaidahnya adalah
perkara yang besar itu orang Arab selalunya kasih nama yang banyak. Maka hari kiamat ini perkara yang besar dikasih nama yang banyak oleh Allah. Orang-orang Arab menyukai al-asad, singa. Nah, karena mereka menyukai singa, mereka membesarkan singa, sehingga singa itu lahu alfu muratif. Dia punya 1000 nama, Pak. Usamah artinya singa, Faisal namanya singa, Abu Dirgham namanya singa, Abu Hafs juga singa, Asad juga singa, sampai 1000 nama. Nah, demikian juga kiamat ini karena perkara besar dikasih nama yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 3320 dan ini hadisnya saya kasih tanda garis bawah pada nomornya, berarti hadisnya sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Abdullah bin Umairah, ini seorang perawi yang majhul, meriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi ini, dia mengatakan za'ama annahu kana jalisan fil Batha. Dia mengatakan bahwasanya dia duduk di Batha. Batha itu nama satu tempat di kota Mekah. Nama lainnya adalah Muhassab. Boleh disebut Muhassab, boleh disebut Batha, boleh disebut Abtoh. Ini 3 nama maksudnya sama, yaitu nama satu tempat yang luas di kota Mekah yang banyak kerikilnya. Ya. Maka disebut Batha karena banyak kerikilnya. Karena arti asal dari Batha itu kerikil. Dia duduk di situ fi isabah bersama satu kelompok. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba lewatlah kepada mereka satu awan. Maka mereka melihat kepada awan tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal tadrun, apakah kalian tahu masmu hadih, apa namanya ini yang lewat ini? Maka mereka mengatakan, ya, ini adalah sahab, awan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wal muznu, disebut juga muznu, ini juga nama lain dari awan. Mereka mengatakan, ya, disebut juga muznu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, wal anan, disebut juga anan. Mereka mengatakan, iya, disebut juga anan. Jadi awan ada 3 namanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia paling namanya awan atau mendung, 2 nama. Bahasa Arab ada 3. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, hal tadrun, apakah kalian tahu kam berapa bu'du jauh ma bainas sama'i, antara langit wal ardi dengan bumi? Mereka menjawab, tidak. Maka demi Allah kami tidak tahu. Maka beliau bersabda, fa inna, sesungguhnya bu'da, jauhnya, ma bainahuma, antara keduanya langit bumi, imma wahidah, ada kalanya 1, wa imma thnatani, ada kalanya 2, au thalathun, atau 3, wa sab'una sanah, plus 70 tahun. Jadi maksudnya 71, 72, 73 tahun perjalanan. Wassama'u, sementara langit itu allati fawqaha, yang ada di atasnya, yaitu langit kedua, kadzalika, seperti itu juga, yaitu 70 sekian tahun perjalanan. Tapi kata-kata 70 ini tidak untuk membatasi, Pak. Kata-kata 70 dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sangat jauhnya atau banyaknya. Sehingga bukan betul-betul 70 tahun kita berjalan akan sampai, enggak. Nanti bertahun-tahun belum sampai juga, karena ini hanya untuk menunjukkan banyaknya. Apalagi hadisnya ini derajatnya apa? Sanatnya dhaif. Demikian juga dalam hadis yang lain dikatakan bukan 70, tapi khamsu mi'ati sanatin. 500 tahun perjalanan. Ad-dunya masiratu khamsi mi'ati sanatin. Tapi lafalnya sebenarnya bukan yang ini. Nah ini. Ursilat ila sama ilal ardi, dilepas dari langit ke bumi, wahiyya masiratu khamsi mi'ati sana. Jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Tapi ini juga dhaif, Pak. Jadi ringkasnya apa? Bahwasanya yang mengatakan 70 ini dhaif sanadnya, yang mengatakan 50, 500 ya, khamsumi'ah, 500 itu juga dhaif. Kemudian hatta addadahuna, sampai beliau menyebutkan sab'a samawatin kadzalik, 7 langit seperti itu juga. Jadi artinya antara satu langit sampai langit berikutnya itu perlu perjalanan 70 tahun, 70 tahun, 70 tahun. Kemudian beliau bersabda, fauqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang ketujuh, bahrun, itu ada air atau ada laut. Baina a'lahu, antara bagian atasnya laut tadi, wa asfalihi, dengan bawahnya, kama bainas sama ila sama, seperti antara langit dan langit. Jadi dalamnya laut tadi 70 tahun.
Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tapi kita menemukan ayat yang menguatkannya, yaitu ayat yang tadi sudah saya sampaikan, surat Hud ayat yang ketujuh, Allah mengatakan wa kana arsyuhu, dan adalah singgasana Allah alal ma, di atas air. Nah, berarti di atas langit sana ada air. Karena singgasana Allah di atas langit. Sementara singgasana Allah di atas air, berarti airnya di atas langit tadi. Maka ayat ini menguatkan hadis ini tadi. Di atas langit yang ketujuh ada laut yang sangat tebal sekali. Kemudian wa fauqa dzalika, dan di atasnya itu lagi samaniyatu au'al, ada 8 au'al. Au'al ini kalau kita artikan per kata, itu artinya adalah kambing gunung, Pak. Tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat yang bentuknya seperti kambing gunung. Jadi malaikat itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti kambing, ada yang bentuknya seperti ayam. Yang jelas malaikat bersayap. Sehingga kalau seperti bentuk kambing, tapi kambing yang bersayap. Kalau seperti bentuk ayam, berarti ayam yang bersayap. Memang ayam bersayap. Baina adlafihinna, di antara kaki-kakinya, warukabihinna, dengan lututnya, jaraknya itu mislu semisal ma baina samain ila samain, antara langit sampai langit. Berarti malaikatnya gede sekali ini. Karena dari kaki, telapak kaki sampai lutut itu butuh 70 tahun perjalanan. Ngeri sekali. Makanya para ulama mengatakan makhluk Allah ini yang paling kuat nomor satu malaikat. Berikutnya di bawahnya para jin. Bawahnya lagi adalah manusia, paling lemah. Jadi manusia ini kalau sombong itu aneh, Pak. Makhluk paling lemah kok sombong. Kalah dengan jin, kalah dengan malaikat. Thumma, kemudian fauqa dhuhurihina, di atas punggungnya malaikat awal ini, al-arsh, ada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di laut, kemudian malaikat, kemudian baru singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka singgasananya Allah di atasnya air, tapi tidak menempel dengan air tadi. Baina asfalihi, antara bagian bawah dengan punggungnya tadi dan bagian atasnya itu adalah semisal apa yang di antara langit sampai langit, yaitu 70 tahun. Wallahu fauqa dzalik, dan Allah di atas itu semua. Nah, Allah di atas itu, di atas langit, ini meskipun hadisnya di sini sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih karena kita temukan ayat yang sangat banyak bahwa Allah di atas langit. Misalnya Allah mengatakan aamintum man fis samai pada surat Al-Mulk. Apakah kalian merasa aman terhadap man fis sama, zat yang ada di atas langit? Ya, fi ini bukan di dalam, Pak. Kalau di dalam itu berarti Allah kerdil karena tercakup oleh langit. Enggak mungkin. Allah tidak tercakup oleh tempat. Maka man fis sama, zat yang ada di atas langit, sehingga Allah tidak tercakup oleh tempat. Kemudian eh, di sini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, sehingga bisa dikatakan bahwa hadis ini derajatnya diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan hasan, berarti boleh kita jadikan dalil. Ada yang mengatakan dhaif. Kalau mengatakan dhaif sebabnya karena tadi ada rawi bernama Abdullah bin Umairah. Ini seorang perawi yang majhul, yang tidak diketahui, yang menyebabkan sanadnya menjadi dhaif. Kemudian sebagian ulama meriwayatkan hadis ini secara waqafa, yaitu secara mauquf, bukan sebagai sabda Nabi, tapi sebagai perkataan sahabat Nabi, sehingga masalah ini masih diperselisihkan ya, sabda Nabi atau bukan. Berikutnya, hadis 3321 dari Yahya bin Musa, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'ad Ar-Razi Ad-Dashtaki, bahwasanya bapaknya mengabari dia, dia mengatakan, ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki di Bukhara, nama satu tempat, ala baghlatin, dia di atas bighal. Bighal itu adalah hewan yang lahir dari perkawinan kuda dengan keledai. Wa alihi, sementara dia memakai imamatun, satu sorban sauda yang hitam. Yaqulu, dia mengatakan, kasaniha, telah memakaikan sorban ini kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga dhaif karena ada abahu, ya bapaknya atau kakeknya ini yang dia seorang perawi yang dhaif. Kemudian hadis ini kaitannya dengan tafsir surat Nun apa? Enggak ada kaitan. Lah kok nggak ada kaitan, kenapa disebutkan oleh Imam Tirmidzi?
Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini hanya sekedar untuk menjelaskan ini rawi bernama Abdul Rahman bin Abdullah bin Sa'ad. Itulah yang dimaksud pada sanad yang sebelumnya tadi. Sanad sebelumnya Abdurrahman bin Sa'ad. Nah, maksudnya adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'ad. Sehingga kadang-kadang seseorang itu dibinkan kepada bapaknya, kadang-kadang dibinkan kepada kakeknya. Nah, di sini Abdurrahman bin Sa'ad, Sa'ad ini kakeknya. Tahunya dari mana? Dari sanad berikutnya. Pada sanad berikutnya disebutkan Abdurrahman bin Abdullah, berarti bapaknya adalah Abdullah, bin Sa'ad, berarti Sa'ad itu kakeknya. Jelas nih? Ini jadi ketelitian para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sedetail ini, sehingga mereka menjelaskan pula ya, kalau ada seseorang yang dia itu adalah cucunya bukan anaknya, maka dijelaskan ini cucunya bukan anaknya, supaya orang tahu bahwasanya sanadnya ini bagaimana kondisinya. Kemudian di sini ada satu masalah, selendangnya sorbannya ini. Dalam riwayat Abu Dawud, sorban ini adalah min khazzin, dari sutra. Laki-laki pakai sorban, sorbannya dari sutra. Menimbulkan perdebatan di antara para ulama, Pak. Katanya sutra tidak boleh dipakai laki-laki. Ini kok ada sahabat Nabi mengaku saya diberi sorban sutra oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jawabannya adalah bahwasanya khazin, sutra, ini bukan sutra yang murni, Pak. Sutra itu ada yang sutra murni, ada sutra campuran. Maka ringkasnya, kalau sutranya itu sutra campuran, maka dibagi tiga. Pertama, sutranya lebih sedikit daripada campurannya. Campurannya misalnya 90%, sutranya 10%. Ini diperbolehkan. Sehingga seandainya ini dianggap bahwasanya betul-betul dia memakai sutra, itu adalah sutra yang campurannya sangat sedikit. Yang kedua, sutranya lebih banyak daripada campurannya. Sutranya 90%, campurannya 10%. Di sini haram. Karena ada kaidah mengatakan al-hukmu, hukum itu lil ghalib, untuk yang dominan. Nah, yang dominan sutra berarti dihukumi sutra, berarti haram untuk laki-laki. Yang dominan non sutra berarti dihukumi non sutra, berarti halal untuk laki-laki. Jadi dalam Islam dibedakan, untuk ibu-ibu pakai sutra boleh, untuk laki-laki pakai sutra haram. Nah, sutra khos, sutra yang campuran itu adalah boleh dengan syarat sutranya sangat sedikit. Kemungkinan ketiga, sutranya sama dengan campurannya, 50%, 50%. Di sini juga haram. Kenapa? Ada kaidah mengatakan idza apabila ijtama'a kumpul al halalu yang halal wal haramu dan yang haram, ghulliba dimenangkan al haramu yang haram. Jadi kalau sutranya sedikit maka la hukma lin nadir. Yang sedikit itu dianggap enggak ada hukum. Kalau sutranya banyak maka al hukmu lil ghalib. Yang dihukumi adalah yang dominan, berarti dianggap sutra semua, berarti haram. Tapi kalau 50%, 50%, maka ketika kumpul halal dan haram, dimenangkan yang haramnya sehingga juga diharamkan untuk laki-laki. Maka ringkasnya, dari hadis ini tidak bisa diambil pelajaran, berarti laki-laki boleh pakai sutra, tidak. Ya. Karena sutranya di sini hanyalah sutra khas yang merupakan campuran dari bahan-bahan yang lain yang lebih banyak. Karena itu, masalah ini tidak perlu kita melihat perselisihan pendapatnya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan lidzukuri ummati, ya, sangat jelas sabda beliau bahwasanya sutra itu inna hadaini, sesungguhnya dua barang ini, dua barang yaitu sutra sama emas, haramun adalah haram ala dzukuri ummati, untuk kaum laki-laki dari umat saya, hillun liinathihim, halal untuk wanita-wanita mereka. Nah, hadis yang jelas ini yang kita pakai. Adapun hadis yang tidak jelas seperti ini tidak kita pakai. Apalagi sanadnya kan dhaif kan? Kemudian apalagi ini hanya pengakuan dari seseorang, saya dikasih sutra oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dia salah paham.
Rasulullah itu ngasih bukan untuk dipakai, tapi dia salah paham. Dikasih dia kira untuk dipakai. Padahal maksudnya Nabi, saya kasih kamu untuk kamu bagi-bagi untuk istri-istrimu, misalnya. Nih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Baina al-fawatim. Beliau pernah ngasih kepada Sayyidina Ali sutra. Setelah itu Sayyidina Ali tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sutra untuk apa? Kan laki-laki kan tidak boleh pakai sutra. Nih. Maka beliau mengatakan, syaqqiqhu khumuran bainal fawatim. Kamu potong-potong sutra ini menjadi jilbab untuk Fatimah-Fatimah yang ada di sekitar kamu. Fatimah-Fatimah ini siapa saja? Nih, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud adalah 3 Fatimah. Ada yang mengatakan 4 ya, tapi jumhur mengatakan 3 Fatimah. Yang pertama adalah Fatimah putrinya Rasulullah SAW. Ini istrinya Ali. Yang kedua adalah Fatimah binti Asad. Ini adalah ibunya Ali. Yang ketiga adalah Fatimah binti Hamzah. Ini adalah saudara sepupunya Ali. Jadi Ali anaknya Abu Talib. Abu Talib punya saudara namanya Hamzah. Hamzah punya anak namanya Fatimah. Nah, berarti apa? Sepupuan. Nah, maka kata Nabi, kamu bagi untuk 3 Fatimah. Fatimah istrimu kamu kasih. Fatimah ibumu kamu kasih. Fatimah sepupumu juga kamu kasih. Karena kasihan dia. Dia adalah wanita yang ditinggal mati oleh bapaknya dan ditinggal mati oleh ibunya. Jadi sebatang kara. Nah, sehingga karena Nabi kasihan kepada Fatimah binti Hamzah ini, oleh Nabi juga disuruh untuk membagi kepada mereka. Nah, bisa jadi ini si laki-laki ini, yang sahabat Nabi ini, dia mengatakan kasaniha, memakaikan kepada saya, maksudnya ngasih pakaian kepada saya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi dia salah paham. Nabi ngasih bukan untuk dipakai, malah dia pakai. Nah, bisa jadi seperti itu, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bolehnya seseorang pakai sutra tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan karena ternyata suara saya sudah habis. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas.